Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semuanya dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita semua. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Majalisus Saniyah. Alhamdulillah sudah di hadis ke-15 ya. Hadis ke-15 bagian kedua ini. Bacaan yang kedua. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang tetangga ini ya. Wa minha qauluhu, dan sebahagian darinya hadis yang membahas tentang tetangga itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man aza jarahu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti ia akan tetangganya, maka sungguh telah menyakiti ia akan aku. Nah ini berat urusan tetangga. Menyakiti tetangga kata Nabi seperti menyakiti Nabi. Wa man azani, barang siapa yang menyakiti ia akan aku, faqad azallah. Maka sungguh menyakiti ia akan Allah. Bahaya lagi. Wa man haraba jarahu, barang siapa yang memerangi ia akan tetangganya, faqad harabani. Maka sungguh telah memerangi ia akan diriku. Wa man harabani faqad haraballah. Barang siapa yang memerangi ia akan aku, maka sungguh memerangi ia akan Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Syekh, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Syekh. Jadi kita bisa memahami ini. Memerangi tetangga seperti memerangi Nabi seperti memerangi Allah. Berarti memerangi tetangga itu memerangi Allah. Begitu lebih kurang kesimpulannya. Itu menunjukkan pentingnya menjaga hak tetangga. Wa minha ma jaa'a an Abdullah ibni Umar. Sebahagian darinya hadis yang membahas tentang tetangga itu ma jaa'a yang datang ianya ma dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata ianya Ibnu Umar, kharaja Rasulullah, keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah, beliau berkata pada suatu hari Rasulullah keluar menuju satu peperangan. Faqala, maka berkata ianya Rasul, la yashabuni, atau la yashabna, la nahi, la yashabna man aza jarahu. Jangan menyertai akan kami, maksud jangan menyertai, jangan mengikuti, jangan menyertai akan kami man fa'il oleh orang yang menyakiti akan tetangganya. Hari ini mau perang, siapa yang pernah menyakiti tetangganya hari ini jangan ikut. Ini berbahaya, bisa menyebabkan kekalahan perang. Karena itu dosa. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkatalah oleh seorang laki-laki dari satu kaum. Apa katanya? Ana bultu fiha itu jari. Saya telah kencing. Bultu dari bala ya bulu. Bultu. Ana bultu. Saya telah kencing di dinding pagar. Di dinding tetanggaku. Aku kencing di dinding. Haid ya. Di dinding tetanggaku ya Rasul. Faqala, maka Rasul bersabda, la tashabnal yauma. Janganlah kamu menyertai akan kami pada hari ini. Kamu nggak boleh ikut perang hari ini. Rawahul At-Tabraniyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani ini. Wa minha ma jaa'a an Abi Hurairah, sebahagian darinya hadis itu ma yang datang ianya ma dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Qala rajulun ya Rasulullah. Berkatalah oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Sesungguhnya seorang perempuan ya Rasul, ini ada kisah seorang laki-laki bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru. Sesungguhnya seorang perempuan itu dia disebut akan dia. Kenapa dia disebut min kasrati salatiha? Dari karena banyak salatnya. Seorang perempuan di suatu kampung terkenal dengan kesalehannya. Suka disebut-sebut orang, jadi buah bibir, jadi pembicaraan karena banyak sholatnya.
min kasrati sholatiha, dari banyak sholatnya si perempuan, wa sadaqatiha, banyak sedekahnya dia, wa siyamiha, banyaknya puasa dia, ghaira annaha tu'zi jiranaha. Cuma selain bahwa sungguhnya si perempuan itu tu'zi, menyakiti ia, jiranaha, tetangganya. Dengan apa dia menyakiti? Bilisannya, dengan lidahnya. Cuma ini perempuan yang rajin sholat, sedekah dan puasa, suka menyakiti tetangga, ngomongin tetangga, lidahnya tajam, apa namanya, suka melakukan kekerasan verbal, bahasa kita sekarang ya, ucapannya menyakiti orang lain. Apa tanggapan Nabi ketika Nabi mendengarkan cerita seperti itu? Qala, Nabi bersabda, iya finnar, dianya wanita itu dalam neraka, itu mah penduduk neraka, walaupun banyak sholat, puasa dan sedekahnya. Waqala, dan berkata ianya laki-laki. Laki-laki ini melanjutkan ceritanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min qillati sholatiha. Sungguhnya seorang perempuan itu tuzkaru, dia disebutkan orang akan dia. Min qillati sholatiha, dari karena sedikit sholatnya. Ini sebalik perempuan di atas. Orang perempuan disebutkan orang karena kelihatan sholat sunnahnya sedikit. Jarang sholat tarawih lah misalkan ya. Bulan Ramadan puasa nggak pernah ke masjid sholat tarawih. Dia disebutkan orang. Min qillati sholatiha, dari sedikit sholatnya. Wa siyamiha, sedikit puasanya. Ghaira annaha tatasaddaqu bil aswari minal aqitti. Melainkan bahwa sungguhnya si perempuan itu tatasaddaqu, suka bersedekah ya, bil aswar. Ya, dia suka bersedekah dengan, jadi ini aswar ini potongan-potongan roti. Kalau dia memiliki roti, dia suka bersedekah ke tetangganya. Melainkan annaha, sungguhnya si perempuan itu tatasaddaqu, bersedekah ya, bil aswari, dengan aswar-aswar minal akiti, dari akit, gandum ya, roti gandum maksudnya. Dia suka bersedekah. Wala tu'zi jiranaha, dan tidak pernah menyakiti ia akan tetangganya. Puasanya sedikit, salatnya sedikit, rajin sedekah, nggak pernah menyakiti tetangga. Qala, berkata ianya Rasul, hiya fil jannah, dianya perempuan itu dalam surga. Ini penduduk surga. Kenapa di ayatnya berisik? Rawahul Imamu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa ghairuhu, dan oleh lainnya Imam Ahmad. Ini ada wal aswaru bisail musallasa. Nah, dan bermula aswar dengan sa yang bertitik 3. Jam'u suren, itu jamak dari sur. Suren, surani, aswar. Wahyal qit'atu minal aqab, minal aqid. Ya. Wahya, dianya sur itu sepotong dari aqid. Bagaimana cara membaca aqid? Bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah, wa kasril kafi, dan dengan kasrah kaf. Syai'un yutakhadhu min makhidil laban. Nah, dianya aqid itu sesuatu yang dibuat akan dia. Yutakhadhu, syai'un yutakhadhu, sesuatu yang dibuat akan dia, min makhidil laban, dari makhid laban, dari apa namanya, dari buih-buih susu atau dari sisa susu lah bahasa kita ya. Artinya roti susu berarti ya. Dia suka bersedekah dengan roti yang dia miliki. Nggak harus roti susu. Roti apapun yang kita miliki, bersedekah itu bisa membawa kita ke surga. Ini termasuk amalan-amalan yang sedikit tapi membawa kita ke surga, yaitu berbuat baik dengan tetangga. Wa minha maja'a an Mu'adz bin Jabalin. Sebagian darinya hadis tentang tetangga itu yang datang ia dari Mu'adz, an Mu'adzin, dari Sayyidina Mu'adz ibni Jabal bin Jabal. Qala, berkata ianya Mu'adz, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul jari alayya. Bermula apa itu hak tetangga kepadaku? Ini sahabat Mu'adz, beliau pengen tahu ya hak tetangga kepada beliau. Ma haqqul jari alayya. Bermula apa itu hak tetangga alayya, yang memberatkanku. Alayya, memberatkanku. Hak apa yang harus aku tunaikan terhadap tetangga? Qala, Nabi bersabda, in maridha udtahu. Ya, jadi udta fi'il madhi. Jika in maridha, jika sakit ianya tetangga, udtahu, niscaya engkau jenguk akan dia. Hak tetangga kalau sakit engkau jenguk. Wa in mata syayya'tahu, jika mati ia syayya'tahu, engkau antarkan akan dia. Syayya'ta, engkau antarkan akan dia ke kuburannya. Wa in akradaka akradtahu. Akrada, jika minta pinjam ya. Jadi akrada ini minta utang.
Wa in akradoka, jika minta utang ia kepadamu, tahu niscaya engkau ikradokan, engkau utangi akan dia. Artinya dia minta tolong, engkau tolong. Wa in a'waza satartahu. In a'waza, jika bengkok ya. Jika dia melakukan satu hal yang membuat cacat, beraib ya. Wa in a'waza, jika berbuat aib ya, satartahu, engkau tutupi akan dia. Wa in asabahu khairun hannaitahu. Jika menimpa. Jadi asaba ini menimpa maksudnya mendapati. Baik mendapati kebaikan atau keburukan. Jadi penggunaan asaba bisa dua, tapi di sini asaba dengan kebaikan. Wa in asabahu khairun. Jika mendapati akan dia oleh kebaikan. Jika mendatangi akan dia oleh kebaikan. Tetangga kita dapat kebaikan. Hannaitahu. Niscaya engkau ucapkan tahniyah. Jadi hannaita ini fi'il madhi dari hanna. Engkau ucapkan selamat akan dia. Tetangga kita senang ya, dapat nikmat, kita ucapkan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jika menimpa akannya tetangga oleh satu musibah, dia kena musibah. Azzaitahu, niscaya engkau takziah akan dia. Arti engkau takziah itu engkau datangi dia, engkau doakan dia, engkau ajak dia untuk bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Nah, azzaitahu, engkau takziah akannya si tetangga. Masih kata Nabi terhadap Mu'ad, wala tarfa' bina'aka fauqa bina'ih, dan janganlah engkau mengangkat akan bangunanmu di atas bangunannya. Kalau kita bikin rumah, jangan rumah kita lebih tinggi dari rumah dia. Atau melakukan sesuatu yang menghalangi udara datang ke rumah dia. Fatasudda alaihir riha. Ini zaman sekarang susah dipraktekkan ya. Nah, orang bikin rumah bebas di tanahnya sendiri katanya. Enggak memperhatikan lingkungan dan tetangga, ini penting. Wala tarfa' bina'aka, janganlah engkau mengangkat akan bangunanmu. Fauqa bina'ihi, di atas bangunannya. Fatasudda, maka engkau menghalangi kepadanya akan angin. Jadi menyebabkan dia nggak kebagian angin, panas, rumahnya jadi panas lah. Nah, wala tu'zihi birihi qidrun periuk, wala tu'zihi birihi qidrika. Jangan engkau sakiti akannya tetangga dengan bau periukmu. Maksudnya begini, kita masak daging, masak apa-apa segala macam kan. Masak di luar lagi depan rumah, tetangga cium baunya doang. Wala tu'zihi, jangan engkau sakiti akan dia tetangga dengan bau periukmu, illa an taghrifa lahu minha, kecuali bahwa engkau tagrif, engkau berikan sedikit untuknya minha darinya periukmu. Jadi qidri ini muannas. Kecuali bahwa engkau tagrifa, engkau ceduk sedikit, engkau ambil sedikit untuk dia minha dari periukmu tadi, boleh. Tapi begitu mateng tetangga dapat bagian. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Wa fi riwayatin min tariqin akhara li hadzal hadis, dan dalam riwayat yang lain, dari tarik yang lain, tadi kan dari riwayat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dari jalan yang lain bagi ini hadis, hadisnya sama cuma perawinya berbeda. Tulisannya begini. Itu fa inishtaroita fakihatan. Bila engkau membeli akan buah, fahdilahu minha, maka hadiahkan olehmu baginya tetangga minha darinya buah. Termasuk hak tetangga kata Nabi, kalau kita beli buah berarti kita bawa pulang, apalagi anak tetangga lihat, harus ada sedikit yang kita berikan. Nah, ini kalau tetangganya melihat. Fa illam taf'al fa adkhilha sirran. Bila tidak engkau melakukan, fa illam taf'al, bila engkau tidak mau melakukan, tidak mau memberikan kepada tetangga, atau buahmu sedikit, kalau kau berikan ke anak tetangga, anakmu enggak cukup, fa illam taf'al, maka jika tidak engkau lakukan, fa adkhilha, masukkan olehmu akannya buah sirran, secara sembunyi-sembunyi, jangan ketahuan, jangan pamer lah. Apalagi buah yang langka seperti buah durian. Buah yang langka tidak kebeli ya. Wala takhruju biha waladuka, dan wala takhruj, wala tukhrij ya. Akhraja yukhrij, wala tukhrij biha waladaka liyaghidha biha waladuhu,
Dan jangan engkau bawa keluar dengannya buah akan anakmu. Liyaghidha supaya marah dengan sebabnya buah oleh waladu, oleh anaknya tetangga. Jadi kalau kita enggak memberikan ke tetangga, masukkan secara kecil, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian jangan sampai kita mengeluarkan anak kita sambil nenteng buah, itu maksudnya. Wala tukhrij, janganlah engkau mengeluarkan dengan membawa buah tadi. Akan anakmu. Jangan sampai anak kita gendong, ambil makan buah itu. Tujuannya lagi, niatnya buruk, supaya marah dengan sebabnya buah oleh anaknya. Supaya anaknya menangis ya. Ya, itu tetangga jahat nih. Udah nggak dikasih provokasi kan. Rawahul Kharaiti. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Kharaiti an Ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Syu'aib dan meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Syu'aib an abihi dari bapaknya Ibnu Syu'aib an jaddihi dari kakeknya Ibnu Syu'aib. Nah, ini titik. Wa minha qauluhu, sebahagian darinya hadis berkenaan dengan tetangga itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma amana bi man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un ila janbi. Tidak beriman denganku, kata Nabi. Ma amana bi. Tidak beriman denganku oleh orang-orang bata yang tidur ia syab'anan. Ini bata saudara kanan. Oleh siman yang tidur ia itu yang kenyang. Wajaruhu dan bermula tetangganya itu ja'i'un lapar ila jambihi ke sisinya. Bahwa ya'lamu padahal dia itu mengetahui ya. Seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan di dekat dia, dan dia tahu kalau tetangganya kelaparan. Dan dia tidak menolongnya. Nah, ini dianggap orang yang tidak beriman dengan Nabi. Bukan umat Nabi. Ma'amanabi man bata syab'anan wajaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu. Rawahu Tabrani. Meriwayatkan akan ini ada oleh Tabrani. Ini lagi-lagi anjuran ya. Kita harus memperhatikan tetangga. Ada yang tetangga itu kadang beda. Dalam arti tetangga nggak suka mengeluh, padahal hidupnya susah, itu perlu kita perhatikan. Karena tidak semua orang berani meminta. Meminta itu terhina kita ya. Kita terhina kalau meminta, minta tolong segala macam. Rasa terhina, malu kadang, terpaksa menahan diri. Walaupun kelaparan, ini nggak punya, itu nggak punya. Nah. Waminha dan sebahagian darinya hadis, qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mazala Jibrilu yusini. Senantiasalah Jibril itu. Yusini berpesan ia kepadaku bil jari dengan tetangga. Jadi Jibril suka datang kepada Nabi mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, kata Nabi. Sehingga saya mengira. Hatta dhanantu, hingga saya mengira annahu sayurisuhu. Sesungguhnya tetangga itu, sesungguhnya seseorang itu akan mewarisi ia akannya tetangga. Seolah-olah karena banyaknya pesan Jibril kepada Nabi untuk menjaga tetangga, sehingga Nabi mengira tetangga dan tetangga itu saling mewarisi. Hatta dhanantu, hingga aku mengira bahwa sungguhnya tetangga itu akan mewarisi ia akannya tetangga. Bahwa sungguhnya seseorang itu akan mewarisi ia akannya tetangga juga boleh. Nah, Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Wa minha dan sebahagian darinya hadis itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? May ya'khudhu anni hadhil kalimah. Siapa itu? May ya'khudhu, ini isim istifham ya. Oh bukan, ini isim syarat nih. May ya'khudh anni hadhil kalimati faly'amal bihinna. Barang siapa yang mengambil ia dariku akan ini beberapa kalimat, niscaya maka hendak beramal ia dengannya kalimat. May ya'khudh anni hadhil kalimati falyamal bihinna aw yu'allim may ya'malu bihinna. Barang siapa yang mengambil ia dariku akan ini beberapa kalimat, maka hendak beramal ia dengannya kalimat, atau yu'allim, atau hendak mengajarkan ia man ya'mal, akan orang yang akan beramal ia dengannya kalimat. Siapa yang akan mengambil dari saya beberapa kalimat yang akan saya jelaskan, maka dia harus beramal dengan kalimat itu, atau minimal dia mengajarkan orang lain, yang orang lain itu akan mengamalkan kalimat. Faqala Abu Hurairah, maka berkatalah oleh Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Qultu, aku berkata, ana ya Rasulullah.
Saya yang akan mengambilnya, wahai Rasulullah. Fa'akhadha biyadi, maka memegang ayahnya Nabi di tanganku. Fa'akhadha, mengambil ayahnya Nabi biyadi tanganku. Nabi memegang tanganku, kata Abu Hurairah. Fa'adda khamsan, maka menghitung ayahnya Nabi akan 5. Nabi menyebutkan 5 kalimat. Qala, Nabi berkata, ittaqil maharima, takun takun a'budun nas. Tinggalkan olehmu akan yang haram-haram. Ittaqil maharima. Takuti olehmu, hindari olehmu akan yang haram-haram. Takut, niscaya jadilah kamu itu abadan nas. Itu yang paling ahli ibadahnya manusia. Kalau kamu sanggup meninggalkan yang haram, kamu dianggap orang paling soleh. Orang paling ahli ibadah. Karena ibadah yang paling pokok yaitu meninggalkan yang haram. Wardi bima kasamallahu laka. Dan ridhalah fi'il amar. Wardo, radhiya yarda. Warda bima kasamallahu laka. Ridha olehmu dengan apa yang telah membagikan oleh Allah untukmu. Ridha dengan rezeki pembagian Allah betapapun banyak dan sedikitnya. Takun agnan nas. Niscaya jadilah kamu itu manusia paling kaya. Atau kita ridha dengan pemberian Allah. Qanaah. Qanaah, menerima apa adanya. Itu kita jadi manusia paling kaya. Manusia yang tidak bergantung dengan orang lain. Ya. Nah itu. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, niscaya jadilah kamu itu orang yang beriman. Nah ini tadi masih kaitan dengan hadis di atas, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah, ada falyukrim dhaifah, macam-macam. Artinya orang yang berbuat baik kepada tetangga itu jadi bukti dia itu beriman. Wa ahsin ila jarik. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, takun mukminan, jadilah kamu itu orang yang beriman. Wahibba fi'il amar, wahibba ilan nasi ma tuhibbu li nafsik. Sukai olehmu untuk manusia akan apa-apa yang engkau sukai untuk dirimu. Takun musliman, jadilah kamu itu orang yang muslim. Sukai untuk orang, lakukan untuk orang apa yang engkau suka orang berbuat kepadamu. Ketika itu kamu jadi muslim sejati, kan? Nah. Wala tuksirid dhahqa. Janganlah engkau memperbanyak akan tertawa. Jangan banyak tertawa. Ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan ia akan hati. Banyak tertawa lupa mati. Lupa mati keras hati. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmizi dan ghairuhu dan lainnya tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairul ashabi 'indallah khairuhum li sahibi. Bermula sebaik-baik teman di sisi Allah itu yang paling baiknya mereka bagi temannya. Ini jadi ukuran juga. Nah, teman terbaik itu yang paling baik terhadap temannya. Teman itu diuji ketika kita dalam musibah, dalam kesengsaraan, dalam kesedihan. Disitulah akan ketahuan teman-teman sejati. Wa khairul jirani 'indallah khairuhum li jarih. Bermula sebaik-baik tetangga di sisi Allah itu yang paling baiknya mereka bagi tetangganya. Wa laqad balagha ba'dul mujtahidin, dan sungguh telah balagha, keras ya. Balagha itu mubalaghah, keras, ekstrim. Wa laqad balagha, sungguh telah mubalaghah lah oleh sebahagian ahli mujtahid. Faja'alal jara, menjadikan ianya sebahagian mujtahid akan tetangga kasyarik, seperti syarikat, fi isbati syufaati, pada menetapkan syufaat. Jadi syarik ini seperti dua orang yang berkongsi. Ada ulama menyatakan tetangga itu seperti teman kongsian kita. Artinya sebut syuf'ah. Kita kerjasama dengan seseorang melihara kambing 40 ekor. Jatah kita 20 ekor, ketika kita jual ke orang lain, itu tetangga, teman syarik kita, itu berhak untuk membelinya terlebih dahulu. Bahkan sesudah kita jual ke orang tanpa minta izin ke dia berhak untuk mengambilnya dan mengganti rugi. Begitu juga terhadap tetangga. Kita punya tanah dekat tetangga. Kita jual, bukan ke tetangga, kita jual ke orang lain. Itu sebagian ulama menyatakan tetangga itu lebih berhak. Boleh dia menebusnya dari orang lain yang kita jual tadi. Begitu lebih kurang ya. Wa kanatil jahiliyatu tushaddidu amral jari wa mura'atihi wa hifdhi haqqihi.
dan adalah jahiliyah zaman dulu, itu tusyaddidu, keras ia akan perkara tetangga. Artinya jahiliyah juga mereka perhatian terhadap tetangga. Adalah orang jahiliyah itu tusyaddidu, mereka keras dia. Ianya jahiliyah amral jari akan urusan tetangga, wa muraatihi dan memperhatikannya tetangga, dan hifdzah hakhi menjaga hak tetangga. Jadi orang Arab itu kalau dengan tetangga itu memang harus baik. Apalagi hidup di kampung ya kan. Kalau perumahan memang, apalagi perumahan mewah-mewah itu kelihatan orang kayak nafsi-nafsi hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang nggak kenal tetangga, susah. Di kampung ini bisa diterapkan. Ya. Wal jaru yaqa'u ala sakini ma'a ghairi fi baitin. Bermula tetangga itu jatuh ia kepada orang yang tinggal bersama orang lain dalam satu rumah. Nah, jadi jar tetangga ini bisa macam-macam artinya. Kita dalam rumah ada dua orang, yang satu itu dianggap tetangga kita. Bermula jar itu jatuh ia kepada orang yang tinggal bersama orang lain dalam satu rumah. Dalam satu rumah kita punya 2-3 orang. Jadi 2-3 orang itu ya tetangga kita. Wa 'alal mulasiqi. Jadi yaqa'u maksudnya yutlaqu digunakan ya. Jadi kata tetangga itu berlaku ia kepada mulasik, orang yang melekat. Rumah tetangga, tetangga juga. Wa 'ala arba'ina daran min kulli janibin, dan di atas 40 rumah dari setiap sisi. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan kiri itu tetangga semua. Wa 'ala man fil balad, dan di atas orang yang ada dalam satu negeri. Ma'a ghairihi bersama selainnya. Ada juga tetangga yang satu desa maksudnya. Walaupun rumahnya di 60 rumah sebelah kanan jauh, satu desa ya tetangga juga. Kan? Liqaulihi, karena sabdanya Nabi. Liqaulihi, oh bukan sabda Nabi ini. Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa firman Allah? Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian tidak mendekati, tidak mujawarah. Summa la yujawirunaka, kemudian tidak mujawarah oleh mereka akan engkau dalamnya negeri kecuali sedikit. Jadi fiha kembali ke walad, balad ini menunjukkan bahwa satu negeri juga masih tetangga ya. Sama kayak saudara ya. Ada saudara satu rumah, saudara satu ibu, saudara satu RT, saudara satu RW dan seterusnya sampai saudara satu iman ya kan. Lintas negara. Summa imma kafirun, kemudian ada kala dianya tetangga, ada kala itu kafir. Tetangga kita ada kala kafir. Falahu hakul jawar, maka baginya tetangga yang kafir itu hak tetangga saja. Falahu hakul jawari fakat, hak tetangga saja. Au muslimun ajnabiyun, atau kepada kafirun. Maka dianya tetangga ada kala itu muslimun ajnabiyun, muslim lagi ajnabi. Tetangga kita orang Islam tapi bukan keluarga. Falahu hakul jawari wal Islam. Maka baginya tetangga yang muslim yang ajnabi itu ada hak tetangga dan hak Islam. Audhu qarabatin, atau tetangga yang muslim tadi zu qarabah. Muslim zu qarabah yang memiliki kekerabatan. Tetangga muslim dan kerabat kita, adik kita, abang kita, paman kita. Falahu hakul jawar, maka baginya tetangga yang seperti ini itu hakul jawari, ada hak tetangga, wal islami hak keislaman, wal qarabati hak kekerabatan. Tetangga berarti ada 3 ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al jiranu salah satu. Tetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahidun, tetangga yang baginya itu ada 1 hak. Wajarun lahu haqqani, dan tetangga baginya tetangga itu 2 hak. Wajarun lahu salah satu hukukin, dan tetangga yang baginya tetangga itu 3 hak. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun bermula alladzi yang baginya alladzi itu 1 hak, fal jaruz zimmiyu, maka dianya tetangga itu tetangga yang zimmi. Lahu haqqul jawar, yang baginya tetangga zimmi itu hak tetangganya aja. Walladzi lahu haqqani aljarul muslimu lahu haqqul jawari wa haqqul islam. Dan bermula alladzi yang baginya alladzi itu 2 hak, itu tetangga yang muslim, yang baginya tetangga itu hak tetangga dan hak Islam. Walladzi lahu salah satu hukukin, dan bermula alladzi yang baginya alladzi itu 3 hak, itu aljarul qaribul muslimu. Itu tetangga yang kerabat lagi yang muslim. Lahu hakul jawari, bagi dia itu hak tetangga. Wa hakul islami, hak keislaman. Wa hakul karabah, dan hak kerabat. 3 tetangga.
Wa dzakara Dzamakhsyari fi Rabi'il Abrar, menyebutkan oleh Syekh Dzamakhsyari dalam kitab beliau Rabi'il Abrar, apa kata beliau? Innahu ruwiya, wa sungguh hal wasya'an itu ruwiya, telah diriwayatkan. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wa sungguh Nabi itu berkata, ya Nabi, innallaha yadfa'u bil mu'minil wahid an mi'ati alafi baitin min jiranih al bala'a. Sesungguhnya Allah itu menolak ia dengan sebab seorang mukmin yang satu dari 100.000 rumah dari tetangganya. Akan apa Allah tolak? Akan bala. Ada bala-bala yang mau datang terhadap tetangga jadi disebabkan karena tetangga kita. Allah menghindarkan terhadap seorang mukmin dari 1.000 rumah dari tetangganya. Apa yang Allah bela? Tolak, bala. Nah, kadang-kadang kita terhindar dari bala karena kebaikan tetangga kita, kesolehan tetangga kita, karena doa tetangga kita ya. Nah, itu masalahnya. Wa fihi bisyaratun azimah, dan dalam hadis itu ada kabar gembira yang besar. Bisyaratun azimah itu kabar gembira yang besar ya. Wal ya'lam anna man kana aqraba maskanan akadu min ghairihi. Wal ya'lam, hendak mengetahui ianya seseorang, anna man kana, bahwa sungguh orang-orang yang ada yaitu lebih dekat nisbah tempat, itu akadu. Sim tafdhil khabar anna, hendak mengetahui ianya seseorang, bahwa sungguh orang, maksud orang ini tetangga-tetangga, bahwa sungguh orang-orang yang ada yaitu lebih dekat nisbah tempatnya itu lebih kuat daripada selainnya siman. Jadi orang yang rumahnya lebih dekat dengan kita, tetangga itu harus haknya lebih diutamakan. Alasannya apa? 5 rawal Bukhari, karena hadis yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya bagiku itu ada 2 tetangga. Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Fa ila ayyihima ahdi, maka kepada yang mana dari keduanya saya beri hadiah. Hadiah 1 doang, kalau saya berikan dua-duanya nggak cukup. Ada 2 tetangga. Ke tetangga yang mana yang harus saya dulukan? Qala, berkata ianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila aqrabihima minka baban, kepada yang paling dekat dari keduanya darimu nisbah pintu. Lihat, pintu tetanggamu yang paling dekat dengan pintumu siapa? Nah, itu yang engkau dahulukan. Nah, wa min ikramil jari ma rawahu Muslim, dan sebahagian dari memuliakan tetangga itu hadis yang meriwayatkan akan hadir oleh Imam Muslim. An Abizar, dari Abizar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta mirqatan faaksir ma'aha, bila engkau masak akan kuah. Idza tabakhta mirqah, engkau masak akan kuah, ya masak tentunya ada isinya ya. Masak daging yang berkuah. Idza tabakhta mirqatan, bila engkau masak akan satu kuah. Faaksir ma'aha, perbanyak olehmu akan airnya. Paling kurang banyak airnya, banyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan olehmu akan tetanggamu. Artinya berikan kepada tetanggamu sedikit. Wa ta'ahad, perhatikan olehmu akan tetanggamu. Fahassa, maka mengajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala makarimil akhlak, kepada kemuliaan-kemuliaan akhlak. 5 yatarattabu 'alaiha minal mahabbah, karena ma yang terjadi ianya di atasnya makarimil akhlak. Nabi mengajak untuk akhlak baik. Kenapa? Karena hasil dari akhlak baik itu luar biasa efeknya ya. 5 yatarattabu, karena ma yang terjadi ia di atasnya kemuliaan akhlak. Minal mahabbah, daripada cinta, tumbuh saling memberi hadiah, tumbuh cinta. Wa husnil usrah, dan dari bagusnya pergaulan. Wa daf'il hajah, dari menolak hajat, maksudnya saling menyelesaikan kebutuhan. Daf'il hajati wal mafsadah, dari membela, menolak hajat, menolak kerusakan. Ya. Menolak kerusakan juga ya, kadang tetangga jadi iri kalau kita pamer segala macam, kita makan enak, dia nggak pernah, cium baunya doang, kan bisa merusak itu. Akhirnya tetangga mencuri di rumah tetangga, ini bahaya. Nah, itu tadi kan, kebaikan akhlak menimbulkan saling cinta, bagus pergaulan,
terpenuhinya hajat, tertolaknya kerusakan-kerusakan. Fa innal jara kad yahsullahul adza bi raihatit ta'ami min baiti jarih. Karena sungguhnya tetangga itu kadang-kadang hasil baginya tetangga oleh tersakiti dengan bau makanan dari rumah tetangganya. Ada orang-orang tetangga tersakiti karena bau makanan di rumah tetangga. Warubama yakunu lahu atfalun sigharun, dan barangkali saja rubama kadang-kadang adalah baginya tetangga itu anak-anak yang kecil. Atfalun sigharun, punya anak kecil. Udah cium bau duren tetangga, mau beli duren nggak ada duit. Wa idza syammu raihatat ta'am, bila mereka mencium akan bau makanan, hasalalahum bidzalika tashwish. Mesti hasillah bagi mereka dengan demikian oleh tashwish. Kacau ya. Tashwish itu ruwet, ribet di rumah. Anak merengek minta. Orang tuanya nggak mampu. Idza syammu raihatat ta'am, ketika mereka mencium akan bau makanan, hasalalahum, hasillah bagi mereka dengan demikian mencium tadi oleh tashwish, kekacauan. Illam yursal lahum minha syai'an, jika tidak dikirim bagi mereka darinya bau makanan tadi syai'an akan sesuatu, yuksiru, yang bisa memecahkan ianya sesuatu, syahwatahum, akan syahwat mereka. Maksud memecahkan, menghilangkan keinginan mereka. Bila tidak dikirim untuk mereka dari makanan yang mereka cium yang bisa menghilangkan syahwat mereka, syahwat yang timbul karena makanan tadi, bisa kacau. Illam yursal, jika tidak dikirim bagi mereka darinya makanan, syai'an, akan sesuatu, yuksir, yang bisa memecahkan ianya sesuatu, menghilangkan ianya sesuatu, syahwatahum, akan syahwat mereka, keinginan allati asaroha, yang menimbulkan akannya syahwat tadi oleh makanan tetangga. Nah, kalau nggak ada sesuatu yang kita kirim bisa menghilangkan syahwat yang ditimbulkan oleh makanan kita, jadi bahaya. Wali annahu, dan karena sesungguhnya hal wasya'an itu ya'dumu 'alal ladzi huwa qa'imun 'alal atfal. Karena sesungguhnya hal dan sya'an itu besar, berat, ya'dumu, berat kepada orang-orang yang dianya orang itu qa'imun, yang mengurusi kepada anak-anak. Oleh apa berat? Ayyashtariya lahum, oleh bahwa membeli ia untuk mereka anak-anak, mislahu, akan misilnya makanan tadi. Dan kadang-kadang terasa berat ya, ya'dumu, berat, besar kepada orang yang mengurusi anak-anak untuk membeli makanan yang sama kepada anak-anak. Kadang-kadang ekonomi kan beda-beda ya. La siyama in kana fakiran, lebih-lebih lagi jika ada ianya si qaim tadi, orang yang mengurusi anak-anak itu fakiran, orang yang fakir. Au kanat imra'atan armalatan, atau ada ianya si qaim itu seorang perempuan yang janda, armalah. Wa ma'aha aitamon, dan bersamanya si janda itu kadang ada beberapa orang anak yatim. Wa mislu hadhil waqi'ati hiya allati farakat baina Yusuf wa abihi. Dan bermula misil ini kejadian, itulah allati. Dan bermula umpama ini kejadian, dianya ini kejadian, itulah allati farakat, yang telah memisahkan ia antara Nabi Yusuf dan bapak beliau. Ada yang bilang kenapa Nabi Yusuf dijauhkan oleh Allah dari orang tua beliau Nabi Yakub. Nah, ini karena bapak beliau pernah lalai terhadap tetangga. Ada yang bilang seperti itu ya. Mungkin Israiliyat ini. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang, innallaha azza wa jalla auha ila Yaqubah. Sebagaimana yang dikatakan orang, ini juga qil ya, jadi kurang akurat. Mungkin ini cerita Israiliyat. Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla itu auha, mewahyukan ianya Allah kepada Nabi Yakub. Atadri lima aqabtuka wa habastu anka Yusufa samanina sanatan. Apakah engkau tahu, apakah engkau tahu, lima aqabtuka, kenapa aku hukum akan engkau? Wahabastu angka, aku tahan dari dirimu akan Yusuf sama Nina sanatan, selama 80 tahun. Qala, Nabi Yakub berkata, la ya ilahi, tidak tahu wahai Tuhanku, aku enggak tahu. Qala, Allah berfirman, li'annaka syawaita inaqan, karena engkau pernah membakar akan inakan ya. Inakan mungkin ini leher hewan. Karena engkau bakar akan daging hewan, inakan leher hewan. Wakatarta, dan engkau pelit terhadap tetanggamu.
Ini nggak mungkin kan seorang nabi pelit. Nah, makanya ini ceritanya ini. Wa qatarta, dan engkau pelit terhadap tetanggamu. Wa akalta walam tut'imhu, dan engkau makan dan engkau tidak memberi makan akannya tetangga. Hakadha, bermula demikianlah hakadha. Nukila, dinakalkan an Wahab bin Munabbah. Ini benar kan? Wahab bin Munabbah ini kan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi banyak membawakan kisah-kisah Israiliyat kepada umat Islam. Ini salah satunya ya ini. Ini enggak boleh ini mencacati seorang nabi. Nabi tentunya enggak pelit ya. Nah ini. Wahakadha, demikianlah nukila, dinukilkan an Wahab bin Munabbah, dari Wahab bin Munabbah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Udah panjang di sini. Dikit lagi. Wa yanbaghi laka idza ahda ilaika idza ahda ilaika jaruka aw sahibuka aw qaribuka hadiyatan. Sepantaslah bagimu idza ahda, bila memberi hadiah kepadamu, jaruka oleh tetanggamu, aw sahibuka oleh temanmu, aw qaribuka atau oleh kerabatmu, hadiyatan akan satu hadiah. Oleh apa pantas? Fa'il yang bagi antaqbalaha, bahwa engkau terima akannya hadiah, minhu darinya tetangga. Jadi beliau mengingatkan begini, kalau ada yang memberikan hadiah kepada kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, satu hadiah, hendaklah kita terima walaupun hadiahnya kecil. Itu maksudnya. Wala tahtakirha, jangan engkau menyepelekan akannya hadiah walaupun sedikit. Kenapa jangan menyepelekan? Dikauli, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al mu'minin, wahai wanita-wanita orang yang beriman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bunyinya, ya nisa al ansar, wahai wanita-wanita ansar. La tahkiranna ahadan, janganlah engkau menyepelekan akan siapapun. Nah, apa nih? Oh ini, la tahkirna, la tahkiran, la tahkiran, la tahkiranna ihdakunna lijaratiha, lijaratiha. Jangan menyepelekan oleh salah satu kalian. La tahkiranna, janganlah menyepelekan oleh salah satu kalian, lijaratiha, bagi tetangganya, walau qira'a syatin, walau hanya lengan kambing. Artinya jangan menganggap sepele apapun. Walaupun sedikit, hanya kuku kambing ya, qira'a syatin, kaki kambing dan kukunya saja. Nggak ada dagingnya barangkali ya. Kita memberikan hadiah kepada tetangga, ya nggak apa-apa, berikan semampunya intinya. Nah, begitu juga ketika orang lain memberikan kepada kita, jangan kita melihat hadiahnya, tapi lihatlah kepada pemberinya ya. Artinya dia perhatian. Nah, lebih kurang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wal maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.